Malam pemirsa, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Menteri Perhubungan meninjau kesiapan alat mendeteksi COVID-19 Genos di Stasiun Pasar Senen. Bersama saya Salsabila Syairah, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air, sejumlah warung makan yang nekat melayani pembeli di atas jam 7 malam dirazia. Ancaman razia berupa denda hingga penyegelan tempat usaha. Parkir dan mangkal sembarangan di kawasan Mangga 2 Raya Jakarta Pusat, pengemudi ojek online dirazia petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Mereka pun panik dan berusaha menyelamatkan kendaraannya. Sebuah pabrik elektronik di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran pun diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Pemirsa, pemerintah Kota Manado mulai menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor. Bantuan berupa sembako dan paket kebutuhan bayi disalurkan melalui kecamatan. Dan sementara itu pemirsa, bantuan bagi korban gempa Sulawesi Barat terus berdatangan. 250 ton logistik tiba di Bandara Tanpa Pandak, Mapuju. Pemirsa, seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter masuk ke pemukiman warga Sukarame, Bandar Lampung. Diduga ular sanca ini terbawa banjir usai hujan lebat melanda kota Bandar Lampung. Pemirsa, kapal patroli TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun menangkap kapal asing berbendera Taiwan di Laut Natuna Utara. Kapal asing itu sedang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemirsa, seorang kurir sabu di Penjaringan Jakarta Utara diringkus polisi saat akan bertransaksi. Anda kembali di iNews Malam pemirsa, seorang kurir sabu di Penjaringan Jakarta Utara diringkus Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat akan bertransaksi. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 paket besar sabu. Pemirsa, seorang paman di Gorontalo tega mencekoki keponakannya yang masih bayi dengan minuman keras. Dan di hadapan polisi, pelaku mengaku hanya iseng memberikan minuman alkohol pada bayi yang masih berumur 4 bulan tersebut. Mantan anggota DPRD Provinsi NTB yang menjadi tersangka pencabulan anak kandungnya terus membantah telah melakukan tindakan amoral. Ia berdalih hanya memeluk anaknya di rumah mantan istrinya karena rindu. Korban pembunuhan seorang gadis berusia 15 tahun di Karawang, Jawa Barat sudah dimakamkan. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan sadis tersebut. Dan sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Probolinggo Kota mengungkap kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam sebuah indekos di Kota Probolinggo. Pelaku pembunuhan adalah suami siri korban yang cemburu mengetahui korban menerima pesan mesra dari pria lain. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus penembakan 6 anggota FPI oleh polisi diadukan TP3 ke Dewan HAM PBB. Hal ini dilakukan karena TP3 menganggap hasil penyelidikan belum sepenuhnya mengungkap kasus. Dan sementara itu pemirsa, Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait penembakan 6 laskar FPI di res area tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menyebut sejumlah saksi melihat 4 anggota laskar FPI masih hidup dan 2 lainnya diduga telah meninggal dunia. Sebuah bar di Senopati, Jakarta Selatan disegel untuk keempat kalinya karena melanggar protokol kesehatan. Video perseteruan antara keluarga TKW dengan tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara di salah satu hotel di Medan viral di media sosial. Keluarga menolak TKW tersebut isolasi di rumah sakit khusus COVID-19. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Sabtu sore meninjau alat pendeteksi COVID-19 di Stasiun Pasar Senen. Dan alat deteksi COVID-19 yang dipasang di stasiun cukup sederhana, yaitu dengan meniupkan udara ke dalam kantong khusus. Pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Dodi Monardo terkonfirmasi positif corona. Kegiatannya selama sepekan terakhir di daerah bencana diduga menjadi pemicunya. Sementara itu pemirsa, sebuah bar di Senopati, Jakarta Selatan disegel untuk keempat kalinya karena melanggar protokol kesehatan. Bar ini membuka lebih batas jam operasional dan melanggar aturan kapasitas maksimal pengunjung.
Pemirsa, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Menteri Angela Tanusudibio beraudiensi dengan pimpinan KPK. Dalam pertemuan juga membahas kerjasama pengelolaan anggaran terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan disingkirkan pasangan asal Taiwan pada ajang Thailand Terbuka kedua 2021. Anda kembali di iNews Malam pemirsa, dan dari informasi olahraga, langkah Arsenal untuk mempertahankan gelar juara Piala FA harus lenyap usai disingkirkan Southampton pada putaran keempat. The Gunners takluk dari The Saints dengan skor 0-1. Dan sementara itu pemirsa, Paris Saint-Germain meraih kemenangan atas Montpellier 4 gol tanpa balas. Tambahan 3 poin ini membawa PSG memuncaki klasemen sementara Ligue 1. Sementara itu pemirsa, duel Borussia Mönchengladbach melawan Borussia Dortmund dalam lanjutan Bundesliga Jerman berjalan seru. Setelah saling susul menyusul, Gladbach berhasil mempermalukan Dortmund dengan skor akhir 4-2. Dari ajang badminton Thailand Open kedua 2021, pemirsa, habis sudah wakil Indonesia di turnamen ini. Greysia Poli dan Apriania Rahayu terhenti di semifinal usai ditaklukkan pasangan asal Korea Selatan, dan sedangkan ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan disingkirkan pasangan asal Taiwan. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Ibu negara Amerika Serikat Jill Biden mengunjungi pasukan Garda Nasional yang berjaga di luar gedung Capitol Washington DC. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Salsabila Syaira dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Dan cobalah, mari kita semua saling